تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertama, bolehkah kita menilai keimanan seseorang itu dari misalnya dari apa? Dari penampilannya atau misalnya dari teman bergaulnya, karena ada sebagian ikhwah itu biasa melihat bahwasanya dia duduk sama orang awam berarti ini keimananmu lagi turun ini ya. Tapi kalau duduk sama orang orang yang kajian, dia bilang lagi naik keimananmu ini, padahal tadi itu duduk sama orang awam dalam rangka menasihati begitu Ustaz. Tapi dia lihat dari nampak fisiknya saja, lagi turun keimananmu ini tidak duduk sama ikhwah. Nah begitu. Atau mungkin dia penampilannya pakai songgok hitam atau baju batik, dia bilang lagi turun keimananmu ini tapi kalau lagi pakai jubah bilang Masya Allah lagi naik keimananmu ini. Begitu Ustaz. Apakah mungkin keimanan bisa dinilai dari hal yang seperti itu? Yang pertama terkait dengan menilai orang dari penampilannya yang zahir. Ya memang menilai itu dari penampilan yang zahir memang ya. Adapun yang di hati itu bukan urusan kita, masalah hati orang. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni lam umar li unaqqiba quluban nas. Kata beliau di dalam Sahih Muslim, saya ini tidak diperintah untuk membelah dada-dada orang. Jadi memang yang dinilai adalah penampilan zahir ya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia kerjakan. Ya. Cuman di dalam menilai penampilan zahir ini, disinilah ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Sebab tidak semua orang yang penampilannya zahir seperti yang kita sangka. Jelas ya? Misalnya zahirnya orangnya biasa-biasa saja. Iya. Sebab nggak kelihatan terpelajar, rambutnya aut-autan, pakaiannya kusut. Ya belum tentu ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, rubba rajulin ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kadang seorang itu aut-autan rambutnya penuh dengan debu. Iya. Kalau dia datangi rumah orang diusir di pintu-pintu orang. Tapi orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata dia bersumpah atas nama Allah minta sesuatu, Allah akan kabulkan, akan diberikan. Perhatikan, bisa mustajabah doa. Lebih bagus daripada banyak orang yang zahirnya giat beribadah. Di Sahih Al-Bukhari pernah ada orang yang berjalan gitu, berkendaraan, pakaiannya mentereng, wajahnya tampan sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Nah, para sahabat, ya Rasulullah, ini orang kalau dia bicara dia didengar. Kalau dia melamar akan diterima lamarannya. Kalau dia merekomendasikan orang akan terima rekomendasinya. Nabi hanya terdiam. Setelah itu berlalu seorang fakir dari fuqara. Nabi tanya lagi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Ya Rasulullah, ini orang kalau dia bicara nggak ada yang dengar. Kalau dia melamar nggak ada yang terima lamarannya. Kalau dia memberi rekomendasi nggak ada yang menerima rekomendasinya. Kata Nabi SAW, orang ini, beliau tunjuk yang miskin itu tadi, orang ini itu lebih baik daripada sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Lebih baik daripada sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Iya. Jadi kadang kita menilai zahir itu nggak cukup. Tapi ada hal dalam hukum-hukum itu kelihatan. Jangan dibilang, oh barangkali dia ada maksud lain.
Jelas ya? Dia sedang minum khamar. Oh, kita berbaik sangka barangkali dia minum air. Padahal khamar dia minum. Sudah yakin tahu. Ini kan zahir namanya. Jelas ya? Zahir. Tapi ada hal-hal yang ketika terjadi mungkin itu ada sudut-sudut. Apalagi kalau itu adalah perbuatan seorang yang berilmu, itu ada cara menilainya. Iya. Ada cara menilainya. Jelas ya? Karena itu pada sesuatu yang masih mengandung kemungkinan, sepanjang masih bisa diarahkan kepada hal yang baik, kita arahkan kepada hal yang baik. Begitu pada dasarnya kita bersangka kepada saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah apa? Adalah dosa. Tapi nggak ada masalah ya kalau dilihat saudaranya misalnya dia bergaul dengan orang yang tidak bagus, kemudian dia ingatkan engkau ini begini dan begini. Ya, terima kasih. Engkau begini dan begini, ini tidak baik. Itu tidak apa-apa, dia menasihati sebagaimana zahirnya. Jelas ya? Sebagaimana zahirnya. Itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Baik.